Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Rahayu dari kelas MP 3B dengan NIM 2212569. Pertama-tama, saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat dan afiat untuk menonton video presentasi saya kali ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Dr. Helena Nelis, MPD, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan model perencanaan pendidikan sebagaimana yang saya tahu. Oke, baiklah. Jadi di sini saya akan mempresentasikan apa itu yang dimaksud dengan perencanaan komprehensif, model target setting, model costing dan efektivitas biaya, model planning, programming, dan budgeting system atau biasa disebut dengan PBSS. Oke, jadi yang pertama ada model komprehensif. Model ini biasa digunakan untuk menganalisis perubahan-perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Di mana model komprehensif ini juga berguna untuk biasa dijadikan suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang telah ditunjukkan tadi secara luas. Metode ini juga dapat digunakan untuk menganalisis perubahan secara luas dalam sistem pendidikan secara menyeluruh. Jadi misal contohnya ada suatu sekolah yang masih memiliki akreditas B dan sekolah ini ingin memiliki akreditas A. Jadi sekolah ini harus punya tujuan yang jelas bagaimana caranya agar sekolah tersebut mendapatkan akreditas A. Misal contohnya sekolah tersebut mengidentifikasi tujuannya nih yang lebih jelas, bagaimana caranya mendapatkan akreditas A dengan cara mematuhi murid-murid ini mematuhi peraturan sekolah, guru-gurunya juga. Terus misalkan diadakan literasi atau bagaimana rencana sekolah tersebut. Terus kemudian yang bisa dilakukan sekolah tersebut misalkan mengevaluasi saat ini bagaimana keadaan sekolah tersebut, apakah sumber dayanya sudah bisa untuk mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Terus selanjutnya ada penetapan prioritas. Jadi sekolah tersebut harus bisa memprioritaskan nih mana tujuan yang harus diprioritaskan lebih awal. Lalu sekolah tersebut bisa membuat perencanaan tindakan, misal direncanakan tindakan yang lebih spesifik gitu. Jadi sekolah itu harus sesegera mungkin merencanakan hal tersebut. Terus selanjutnya ada penganggaran. Jadi mengatur anggaran yang sudah direncanakan tadi. Terus ada evaluasi dan penyesuaian antara murid dan guru, apakah bisa berjalan dengan baik rencana tersebut. Terus dan terakhir sekolah tersebut bisa langsung memulai untuk mengadakan rencana yang tersebut agar sekolah tersebut mendapatkan akreditas A. Selanjutnya ada model target setting. Apa sih model target setting itu? Target setting itu memiliki dua artian. Yang pertama itu target. Target itu dimana artinya itu sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil. Setting adalah artinya itu pengaturan ya, yang merupakan tahap perencanaan bagaimana cara yang digunakan untuk menghasilkan target yang diinginkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa target setting adalah tentang pengaturan dari tujuan ditetapkannya untuk mencapai hasil yang diinginkan. Model setting ini diperlukan dalam upaya melaksanakan proyeksi atau memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Dalam pelaksanaannya bisa dikenal dengan yang pertama model untuk demografis dalam proyeksi penduduk, yang kedua model untuk memproyeksi enrollment sekolah atau jumlah daftar siswa, yang ketiga model untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja, dan juga model target setting ini memiliki prinsip perencanaan. Menurut Jumberansyah dalam bukunya yang berjudul Perencanaan Pendidikan Strategi dan Implementasinya sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pendidikan bersifat komprehensif, menyeluruh dalam melihat permasalahan pendidikan. Setiap aspek pendidikan mendapatkan perhatian dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, baik formal maupun non formal. Yang kedua, perencanaan pendidikan
bersifat integral. Perencanaan pendidikan terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem dan prosedur pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, perencanaan pendidikan ditentukan oleh jumlah anak yang dilayani dalam suatu pendidikan. Yang keempat, perencanaan pendidikan harus kontinu atau memperlihatkan aspek kelangsungan strategi untuk menyelesaikan persoalan pendidikan. Yang kelima, perencanaan pendidikan berdasarkan efisiensi biaya. Oke, selanjutnya ada menurut Burkhardt and Troll dalam SAUD 2007. Ada beberapa tahapan yang dapat dilalui dalam penyusunan perencanaan pendidikan dalam model strategi ini. Yang pertama itu ada tahap net assessment. Yang kedua ada tahap formulation of goals and objective. Yang ketiga ada tahap policy and priority setting. Yang keempat tahap program dan project formulation. Yang kelima ada tahap feasibility time. Yang keenam ada tahap plan implementation. Yang ketujuh ada tahap evaluation and revision of future plan. Oke, selanjutnya yang ketiga ada model costing dan efektivitas biaya. Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek dalam kriteria efisien dan efektivitas ekonomis. Dengan model ini dapat diketahui proyek yang paling fleksibel dan memberikan suatu perbandingan yang paling baik di antara proyek-proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi. Penggunaan model ini dalam pendidikan didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas pada pertimbangan bahwa pendidikan itu tidak terlepas dari masalah pembiayaan dan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan benefit tertentu. Jadi misalnya sekolah tadi yang ingin memiliki akreditas A itu kan merencanakan sesuatu ya, misalkan sekolah itu mengadakan adiwiyata atau literasi, jadi kan harus ada bahan-bahan yang harus dibeli. Misalkan literasi kan harus membeli buku atau siswa tersebut membawa buku masing-masing. Terus sekolah itu mengadakan adiwiyata atau penghijauan. Jadi sekolah itu harus tahu berapa ini budget untuk membeli tumbuhan. Ya, efektivitas biaya. Terakhir ini ada model PPBS atau model planning, programming, dan budgeting system, di mana model ini menjelaskan bagaimana caranya perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran biaya. Model PPBS ini juga tidak bisa dipisahkan satu sama lain, ibaratnya sudah sepaket. Terus PPBS ini merupakan suatu proses yang komprehensif untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif. Dalam model ini juga ada dua tokoh ilmuwan. Yang pertama, Cass Rosenzweig. Beliau mengemukakan bahwa PPBS merupakan suatu pendekatan yang sistematik yang berusaha untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program-program untuk dicapai, menemukan besarnya biaya dan alternatif yang merefleksikan kegiatan program jangka panjang. Dan yang kedua ada Harry J. Hartley. Beliau mengemukakan bahwa PPBS merupakan suatu proses perencanaan yang komprehensif yang meliputi anggaran program sebagai komponen utamanya. Untuk memahami PPBS secara baik, maka perlu kita perhatikan sifat esensial dalam sistem ini. Oke, baiklah. Segitu presentasi saya kali ini, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.